Menjua-jua kita Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raheliana Kasyana Burukaban dari kelompok Enis Karo yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Raheliana Kasyana Burukaban, dan yang kedua ada Sada Fadila Ginting, yang ketiga ada Dia Stefani Berusur Bakti, dan yang keempat ada Rismayani Pelawi. Di sini kami akan menjelaskan seputar budaya dan kepariwisataan dari Enis Karo. Simak penjelasan berikut ini. Letak geografis dan kehidupan masyarakat. Suku Karo adalah salah satu suku yang mendiami Sumatera Utara dan digolongkan sebagai salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Nama suku Karo dijadikan menjadi nama kabupaten di Sumatera Utara yang kita kenal dengan Kabupaten Karo. Masyarakat Karo dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu yang bermukim di daerah Tiga Binaga, daerah Singular Lau, Lau Baleng, dan sebagainya yang merupakan dataran tinggi Karo dan sering disebut sebagai Karo Gunung. Sedangkan untuk masyarakat Karo yang bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Kotamadia, Binjai merupakan dataran rendah, sering disebut Karejahe. Nah, suku Karo sendiri memiliki sapaan yang khas, yaitu Mejuah-juah, yang artinya adalah sehat-sehat, damai, dan sejahtera. Ungkapan ini disampaikan pada saat bertemu dengan sesama suku Karo. Secara umum, suku Karo memiliki pekerjaan sebagai petani, di mana Kabupaten Karo terkenal dengan tanah yang subur dengan hasil buah-buahan serta sayur-sayuran yang dipasarkan sampai keluar Kabupaten Karo. Sistem kekerabatan suku Karo. Suku Karo menggunakan sistem kekerabatan patrilineal atau menarik garis keturunan dari ayah. Maka dari itu marga orang Karo berasal dari pihak ayah. Suku Karo dalam sistem kekerabatannya memiliki atau dikenal dengan marga Silima, Rakon Situlu, Tutur Siwalu, dan Perkade-kadean 10 Sada tambah Sada. Nah, marga Silima ini adalah 5 marga besar yang ada di dalam suku Karo, di mana kelima marga ini memiliki subbab-subbab sendiri lagi, yaitu ada Ginting, Karo-Karo, Prangenangin, Sembiring, dan Tarigan. Nah, Rakut Sitelu adalah sistem kekerabatan dalam suku Karo yang terdiri dari kawin bubu atau pihak pemberi istri atau perempuan, dan anak beru itu ialah pihak pengambil perempuan atau istri, dan yang terakhir itu Senina merupakan orang yang memiliki marga atau submarga yang sama. Kemudian Tutur Siwalu itu adalah kekerabatan masyarakat Karo yang terdiri atas 8 jenis, yaitu Puang Kaling Bubu, Sembuyak, Senina Si Pemeren, Senina Si Pengalon Sendalanan, Anak Baru Menteri. Ritual perkawinan. Ada dua jenis pernikahan dalam suku Karo, yaitu nangkih atau kawin lari, dan ada nungkuni atau perantara meminang. Nangkih ini terjadi karena tidak adanya ketidaksetujuan di antara keluarga calon mempelai. Sedangkan nungkuni ini sering disebut dengan erkelang-kelang, yaitu yang mana tahapannya pada umumnya yang pertama ia adalah baba belo selebar. Pada tahapan ini pihak laki-laki itu mengunjungi rumah mempelai perempuan. Kemudian terjadi pembicaraan. Inti dari pembicaraan ini adalah menyampaikan maksud dari anak baru pihak laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Kemudian tahapan yang berikutnya ialah nganting manuk. Acara ini dilakukan setelah proses baba belo lembar. Pada tahapan ini akan membahas lebih mendetail mengenai hal-hal dalam perkawinan, misalnya hari, tempat pelaksanaan, mahar, dan yang lain-lainnya. Kemudian tahapan berikutnya ialah kerja nerah empong, atau pada tahapan ini disebut juga pesta perkawinan, puncak dari pesta perkawinan dalam masyarakat Karo. Kemudian yang ketiga adalah mukul persada tendi. Pada tahapan ini dilakukan di hari yang sama pada pesta pernikahan di malam harinya, di mana pengantin makan berdua di piring yang sama. Kemudian ada ngulihi tudung. Acara ini dilaksanakan 2-4 hari setelah pesta perkawinan. Nah, kedua pengantin datang kepada rumah pihak perempuan atau kaling bubu untuk mengambil pakaian perempuan. Kemudian adalah retak-tak. Acara ini adalah tahapan terakhir, yaitu membahas tentang membayar utang yang belum dibayar dalam pelaksanaan pesta adat. Rumah adat suku Karo.
Rumah adat Karo disebut dengan sebutan Siwalu Jabu, yang artinya terdiri dari 8 bagian dan dihuni dengan 8 keluarga. Rumah adat Karo ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bentuknya besar dan sangat megah, kemudian di atas bangunan diberi bentuk kepala kerbau yang terbuat dari tanduk kerbau asli, namun kepala kerbau terbuat dari ijuk. Secara garis besar, rumah adat ini terdiri dari jabu jahe atau hilir dan jabu hilir atau hulu. Ruang dalam rumah Siwalu Jabu tidak memiliki pembatas yang membatasi setiap ruang yang ada. Walaupun demikian, penghuninya senantiasa menjaga kesopanan dan moral yang diikat oleh adat istiadat mereka. Ruangan pada rumah Siwalu Jabu memiliki nama dan aturan siapa saja yang berhak menempati ruang tersebut. Yang pertama ada bagian jabu nomor 1, dinamakan Jabu Benakayu, sebagai tempat pemimpin yang memberikan keputusan atas segala permasalahan yang ada di rumah adat. Kemudian, bagian jabu nomor 2 disebut Jabu Ujung Kayu, sebagai tempat anak beru dari jabu benah kayu, dan tugas penghuninya adalah menyampaikan nasihat kepada semua penghuni. Yang ketiga, bagian jabu ketiga disebut Laper Benah Kayu, yaitu tempat saudara dari penghuni jabu benah kayu. Tugas penghuninya menyampaikan berita yang didapat dari luar rumah. Kemudian yang keempat, ada bagian jabu nomor 4 disebut Jabu Leper Ujung Kayu dan dihuni oleh Kalim Bubu. Kemudian ada bagian jabu kelima sebagai tempat kedudukan anak beru yang disebut Jabu Sedapurkeh Benah Kayu, yang mempunyai tugas mendengar segala pembicaraan dan keputusan dalam musyawarah di dalam rumah adat. Kemudian bagian jabu nomor 6 disebut Jabu Sedapurkeh Ujung Kayu, tempat dari saudara Jabu Kalim Bubu Benah Kayu. Dia dianggap sebagai pemberi ketentraman seluruh penghuni. Kemudian bagian jabu ketujuh sebagai tempat dukun yang mengatur segala yang berhubungan dengan ritual dan kepercayaan yang disebut Jabu Sedapurkeh Leper Benah Kayu. Dan kemudian yang terakhir ada bagian jabu terakhir disebut Jabu Sedapurkeh Leper Ujung Kayu, yang bertugas membantu penghuni Jabu Benah Kayu menjamu tamu. Ornamen. Bangunan-bangunan tradisional suku Karo biasanya dihiasi oleh ornamen atau yang biasa disebut dengan gerga. Rumah adat Karo dipenuhi dengan ornamen atau gerga sehingga dinamai dengan rumah gerga. Rumah gerga ditujukan kepada rumah tradisional yang dihuni oleh orang yang berpengaruh seperti seorang raja ataupun datu. Datu atau dukun merujuk kepada orang yang menguasai adat istiadat maupun mampu dalam hal pengobatan dan meramal. Tarian Karo. Tari dalam masyarakat Karo disebut dengan landek. Jenis tarian dalam Karo yang pertama itu ada tari 5 serangkai. Jenis tarian ini biasa ditampilkan pada saat gendang guro-guro aron. Tari 5 serangkai ini menceritakan tentang muda-mudi yang bertemu dan ertutur ataupun berkenalan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tari pisau surit. Tari pisau surit ini merupakan jenis tarian selamat datang ataupun tari penyambutan, sehingga tarian ini lebih difungsikan sebagai tarian untuk menyambut tamu agung atau tamu kehormatan yang datang ke tanah Karo. Yang ketiga, ada tari gundala-gundala. Tari gundala-gundala ini merupakan tarian yang dilakukan oleh masyarakat Karo dalam memanggil hujan, yang dalam bahasa Karo disebut Ndilo Wari Udan. Yang keempat, tari tongkat. Tari tongkat ini menggambarkan bagaimana manusia yang memiliki ilmu gaib mengusir roh-roh jahat yang masuk ke suatu tempat di pedesaan. Kuliner Karo. Yang pertama itu ada trites. Trites ini merupakan salah satu makanan khas Karo yang terbuat dari bahan utama makanan sapi ataupun kerbau yang masih ada di dalam usus besar tetapi belum dihisap sarinya. Yang kedua itu cipera. Cipera ini merupakan makanan suku Karo yang terbuat dari jagung tua yang telah digongseng dan dihaluskan. Cipera biasanya dicampur dengan daging ayam kampung pada penyajiannya. Dan yang ketiga itu ada cimpa unung-unung. Keunikan dari makanan ini terletak pada daunnya ataupun pembungkus makanan tersebut yang dikenal dengan istilah daun singkut. Makanan ini terbuat dari tepung beras ketan dan isinya terbuat dari kelapa parut dan gula merah yang telah dimasak terlebih dahulu.
Destinasi wisata. Yang pertama ada air terjun Sipiso-Piso. Air terjun ini merupakan salah satu pariwisata di Tanah Karo. Objek wisata ini berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Jarak tempuh dari kota Brastagi menuju air terjun ini kurang lebih 35 km. Yang kedua ada Bukit Gundaling. Bukit Gundaling ini merupakan salah satu objek wisata yang jaraknya cukup dekat dengan kota Brastagi. Dari bukit ini kita bisa melihat pemandangan kota Brastagi. Yang ketiga ada air panas Lau Debuk-Debuk. Objek wisata ini merupakan pemandian air panas yang mata airnya bersumber dari perut bumi. Mengandung unsur belerang, dapat mengobati penyakit gatal-gatal dan biasa dibuat sebagai pengganti mandi sauna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memahami sampai akhir ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semua bisa menambah wawasan kita bersama. Sebagai generasi muda, kita harus mampu mengenal dan melestarikan kebudayaan kita sendiri atau budaya orang lain. Bagi teman-teman berikut, saya bernama Rahel Yana Kasihan Burukaban, mewakili rekan-rekan sekelompok saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Akhir kata, kami pamit mundur diri. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjua-jua kita kerina.